Apakah kalian pernah bermain permainan tebak di mana aku? Jika belum, kusarankan bermainlah dengan mereka yang masih hidup. Dan jangan sampai kalian diajak oleh orang yang sudah tiada untuk bermain permainan itu. Perkenalkan, namaku Tiara. Dan aku akan menceritakan kepada kalian tentang bagaimana aku bisa bermain dengan mereka yang tak terlihat. Aku tidak hanya bermain dengan mereka, tapi aku tahu penyebab kematian dari mereka. Awalnya, aku tak menyadari bahwa aku bisa melihat mereka yang tak terlihat. Hal ini telah dapat kusadari saat aku pernah melihat seorang perempuan bergaun putih menangis di sebuah pohon randu sembari mengeluarkan air mata darah. Saat itu usiaku masih 15 tahun. Dan perempuan bergaun putih itu seperti sedang memanggilku dengan lambaian tangannya. Jarak pohon randu dan rumahku saat itu cukup dekat. Aku bisa melihat hanya dari dalam kamar, melalui jendela. Aku memanggil ibuku untuk memberitahu bahwa ada perempuan bergaun putih di bawah pohon itu. Akan tetapi, ibuku tak percaya dan dikira aku menghalu. Sampai suatu ketika, gangguan aneh terjadi pada rumah lamaku kala itu. Kejadian mistis yang membuat ibu dan ayahku percaya dengan apa yang aku katakan. Pasalnya, perempuan bergaun putih itu telah menampakkan dirinya ke seluruh keluargaku. Hal itu membuat kedua orang tuaku panik dan akhirnya kami memutuskan untuk pindah dari rumah itu. Semenjak kejadian itu, aku diberitahu oleh ayahku bahwa aku mempunyai sebuah kelebihan untuk melihat mereka yang tak terlihat. Ayahku berpesan, jika mereka mendatangimu dan tidak ada niatan mengganggumu, maka biarkan saja, hiraukan dan jangan dipedulikan. Kita pindah di rumah yang cukup besar dan kosong selama 4 tahun. Ayahku membeli rumah tersebut dari seorang cewek yang berusia 20 tahunan lebih. Kata ayahku, itu adalah rumah yang cukup mewah dengan harga yang cukup terjangkau. Dia sangat senang karena bisa mendapatkan rumah besar dengan harga terjangkau seperti itu. Akan tetapi, sepertinya pindahan itu sia-sia. Pasalnya, bukan perempuan bergaun putih saja yang dapat kulihat. Karena di rumah baru kami, lebih banyak arwah yang ada. Dan dari sinilah, beberapa arwah yang mendiami rumah tersebut mulai tertarik dengan kehadiranku. Setiap malam, pukul 2 waktu Indonesia Barat, aku selalu bangun dengan posisi yang tidak jelas. Aku pernah bangun saat aku dalam posisi melayang. Aku pernah bangun saat posisiku kayang. Dan bahkan, aku pernah bangun saat posisiku menempel pada tembok kamar, layaknya cicak. Tentu saja, lama-kelamaan aku sangat kesal karena hal tersebut. Pasalnya, aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Akhirnya, karena kesal, suatu malam aku meminta mereka yang menggangguku untuk menampakkan wujudnya dengan bilang, siapapun kalian yang menggangguku, keluarkan wujud kalian dan kita harus bicara. Dan setelah itu, kamarku tak lama dipenuhi oleh gumpalan asap yang begitu tebal, serta suara-suara ketawa anak kecil. Akan tetapi, tidak ada wujud asli dari mereka waktu itu. Aku terus mengucapkan hal yang sama, sampai suatu ketika, dinding kamarku mengeluarkan darah yang membentuk seperti sebuah kalimat. Dan terlihat dengan jelas bahwa darah itu membentuk sebuah kalimat bertuliskan, lihat ke arah cermin. Aku pun lekas beranjak dari kamarku untuk mendekati cerminku. Dan saat aku sudah berada di depan cermin besarku, di sana aku melihat dua anak kecil dengan separuh wajahnya yang hancur, seperti habis terbakar. Aku sangat terkejut saat pertama kali melihatnya. Namun, karena aku saat itu juga cukup kesal dengan apa yang mereka lakukan,
maka aku memberanikan diri untuk bertanya kepada mereka soal kenapa dia selalu membangunkanku di jam 2 malam. Dan kedua anak kecil itu menjawab secara bersamaan, "Ayo, kita main sebentar." Aku pun lekas bertanya kembali kepada mereka, "Bermain? Bermain apa?" Lalu mereka menjawab, "Tebak di mana aku." Tidak hanya itu, kata mereka berdua, jika aku bisa menemukan mereka, maka mereka akan berjanji bahwa mereka tidak akan menggangguku lagi. Setelah mendengarkan janji itu, aku pun setuju untuk bermain dengan mereka, dengan tujuan agar mereka tidak menggangguku lagi. Mereka bilang bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan saat permainan dimulai. Pertama, aku tidak boleh menyalakan lampu saat sedang bermain. Akan tetapi, mereka memperbolehkan aku untuk membawa lilin merah yang sudah mereka siapkan. Kedua, aku tidak boleh berteriak. Ketiga, aku harus mengikuti setiap tepukan yang mereka berikan sebagai clue di mana mereka bersembunyi. Kemudian, permainan pun dimulai. Kedua anak kecil itu langsung hilang begitu saja dan hanya meninggalkan lilin merah yang tergeletak di lantai. Lilin itu sudah menyala dan aku tinggal mencari mereka. Aku pelan-pelan mulai keluar kamar untuk mencari mereka. Dan saat aku berada di luar, seluruh isi rumah sangat gelap karena semua lampu telah dimatikan. Awalnya aku tidak tahu harus mencari mereka kemana dahulu. Akan tetapi, tak lama kemudian, suara satu kali tepukan terdengar dengan jelas. Dan firasatku mengatakan suara tersebut berasal dari ruang tamu. Aku pun lekas menuju ke ruang tamu untuk memeriksanya. Akan tetapi, saat aku sudah berada di ruang tamu, yang kutemukan bukanlah kedua anak kecil itu, melainkan sosok pria dengan wajah pucat yang tengah duduk menatap ke TV yang mati. Saat aku melihat sosok pria itu, sebenarnya aku cukup takut. Bayangkan, pria itu duduk di sofa memakai jas lama dengan wajah pucat serta senyum menatap ke arah TV yang mati. Kan creepy banget jadinya. Tapi untungnya, sosok itu tidak membuatku terlalu berteriak saat aku melihatnya. Aku masih ingat rules yang ada di permainan itu. Dan tak lama kemudian, satu tepukan lagi terdengar. Dan firasatku mengatakan suara itu bersumber dari arah dapur. Aku pun lekas menuju ke dapur untuk memeriksanya. Dan kalian tahu apa yang aku lihat saat aku sudah berada di dapur? Aku melihat sosok perempuan dengan setelan pakaian rok panjang serta menggunakan celemek sedang memotong wortel di sana. Akan tetapi, pisau yang digunakan untuk memotong itu telah dilumuri oleh darah. Jujur, saat aku melihat sosok perempuan tersebut, aku sangat ingin berteriak untuk memanggil ibuku. Tapi sayangnya, aku harus tetap mengikuti rules yang ada. Jadi sebisa mungkin, aku menahan agar tidak berteriak. Aku masih belum bisa menemukan kedua anak kecil itu. Entah kemana mereka bersembunyi. Akan tetapi, tak lama kemudian, bukan suara tepukan yang terdengar, melainkan suara kaki yang seperti berlari. Dan itu terdengar jelas di belakangku. Aku pun lekas menoleh ke sumber suara. Dan aku melihat pintu ruang bawah tanah yang terbuka dengan sendirinya. Suara pintu kayu itu sangat khas, terdengar sangat nyaring dan mengerikan. Dan terdengar jelas, di dalam ruang bawah tersebut, ada yang berteriak, "Tebak, aku di mana?" Jelas, itu adalah suara dari anak kecil tersebut. Aku pun segera melangkahkan kaki untuk masuk ke dalam ruang bawah tanah. Aku masih ingat betul betapa gelapnya saat itu, berjalan menuruni beberapa anak tangga dengan membawa pencahayaan lilin saja. Jantung berdebar sangat kencang, dan setiap aku melangkah,
terasa ada orang lain yang mengikuti dari belakang. Ingin rasanya diri ini menoleh ke belakang, namun aku benar-benar takut saat itu. Dan saat aku sudah berada di ruang bawah tanah, di dalam kegelapan, aku melihat dua wajah yang sangat pucat dan rusak. Itu adalah wajah dari kedua anak kecil tersebut. Mereka berdua tersenyum ke arahku sambil berkata hal yang sama, yaitu, "Tebak aku di mana?" Lalu mereka berdua berlari ke arah tembok yang dimana bagian tembok itu tampak tidak rata. Seperti ada sebuah gundukan di dalam tembok tersebut. Aku pun penasaran karena sejak aku pindah ke rumah ini, aku belum pernah melihat ke ruang bawah tanah dan melihat bentuk tembok yang begitu aneh seperti itu. Saat aku mendekati tembok tersebut, aku mencoba untuk merabanya. Lalu, setelah kuraba tembok tersebut, tak lama pikiranku seolah-olah membawaku ke sebuah tragedi masa lalu yang terjadi pada rumah ini. Aku melihat sebuah keluarga bahagia yang berisikan seorang ayah, ibu, dan dua anak. Dan sangat tidak asing sekali bagiku saat aku melihat dua anak tersebut. Mereka adalah anak yang sama yang sedang bermain bersamaku. Lalu, aku melihat ayah dari kedua anak kecil itu menuju ke dapur. Saat kedua anak kecil itu keluar sejenak ke halaman depan untuk bermain. Dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Aku melihat ayah dari kedua anak kecil itu mengambil sebuah pisau yang tengah digunakan oleh istrinya untuk memotong wortel. Saat istrinya bertanya ke dia, kenapa tiba-tiba mengambil pisau tersebut, ayah dari kedua anak itu langsung menusuk perut istrinya tersebut berkali-kali. Aku benar-benar tidak menyangka. Saat aku melihat hal itu, aku benar-benar ingin meneteskan air mata dan berteriak sekeras mungkin saat melihat kejadian itu. Akan tetapi, hal yang lebih tragis telah terjadi. Saat terjadinya pembunuhan terhadap istrinya sendiri, tak sengaja dua anak kecil itu melihatnya. Dua anak kecil itu tiba-tiba balik ke rumah dan memilih untuk bermain di dalam rumah. Akan tetapi, mereka malah melihat kejadian yang sangat tragis terjadi pada ibunya. Karena ketahuan oleh anaknya, ayah kedua anak kecil itu langsung menghampiri dua anak kecil tak berdosa itu, dan akhirnya pria itu menusuk kedua anaknya itu hingga tak bernyawa. Tidak hanya itu, bahkan ayahnya sempat menyiksa mereka dengan membungkus mereka di sebuah karung goni, lalu membakar mereka di halaman belakang. Lalu, ayah dari kedua anak kecil itu membawa mayat kedua anaknya menuju ke ruang bawah tanah dan mengubur mereka di dalam tembok dengan menutupi jasadnya dengan semen. Dan istrinya sendiri dikuburkan di halaman belakang dengan ditutupi bongkahan-bongkahan besi berat agar tidak ketahuan. Dan ternyata setelah aku ikuti pria itu, alasan pria itu melakukan hal tersebut pada keluarganya adalah karena pria itu telah selingkuh dengan rekan kerjanya. Hal itu terdengar jelas saat pria itu tampak menelepon seseorang dengan memberitahukan bahwa tugasnya sudah selesai dan semua keluarganya telah terbunuh. Dan tak lama kemudian, mobil berwarna hitam pekat telah sampai di depan rumah. Dan keluarlah seorang cewek berusia sekitar 20-an lebih masuk ke dalam rumah tersebut dan bertemu dengan ayah dua anak itu. Dan sangat jelas, tak asing bagiku untuk tidak mengenalinya. Pasalnya cewek itu adalah pemilik rumah ini sebelumnya, yang kemudian dijual ke ayahku. Aku tahu dia saat dia menjelaskan bagian-bagian rumah saat kami baru tinggal di rumah tersebut. Dan kalian tahu
Apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata cewek tersebut tak lama menusuk pria itu dengan cutter. Cewek itu menusuknya berkali-kali hingga pria tersebut tak bernyawa. Dan kejadian itu terjadi di ruang tamu rumah tersebut. Dan setelah pria itu meninggal, cewek simpanan pria tersebut lekas mengubur jasadnya di halaman depan rumah itu, lebih tepatnya di dekat pohon rambutan. Akhirnya, rumah tersebut diambil alih oleh cewek itu dengan memanipulasi cerita kalau keluarga dari pria yang telah dia bunuh telah menjual rumah tersebut kepadanya dan mereka telah pindah jauh ke luar negeri. Setelah melihat kejadian tragis itu, aku pun langsung sadar kembali dan lekas memberitahukan hal ini kepada ayah dan ibuku malam itu juga. Kemudian, untuk memastikan kebenarannya, ayahku melaporkan hal ini kepada pihak yang berwajib. Dan setelah beberapa polisi datang untuk memeriksa, ternyata benar telah ditemukan 4 tengkorak utuh dari tempat-tempat yang telah kusebutkan.